Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in wa ala umuri dina walin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ba'du. Langsung saja kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penilaian autentik dalam kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Ria Setia Dewi, yang kedua ada Mbak Indah Zahrul Jannah, yang ketiga ada Zinio, yang keempat ada Muhammad Fikri Dwi Hidayatullah, dan kelima ada Mbak Yuwan Nafisah. Baik, ada materi-materinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian penilaian autentik dalam pembelajaran PAI yang akan disampaikan oleh Mbak Ria. Yang kedua yaitu tujuan, prinsip, serta manfaat penilaian autentik dalam pembelajaran PAI yang akan disampaikan oleh Mas Vicky. Dan yang ketiga yaitu ruang lingkup penilaian autentik yang akan disampaikan oleh Mbak Iwan. Yang keempat yaitu ciri-ciri dan karakteristik penilaian autentik dalam pembelajaran PAI yang akan disampaikan oleh Mbak Jenny. Dan yang terakhir yaitu teknik-teknik penilaian autentik yang akan disampaikan oleh Mbak Indah. Baik, untuk materi pertama yang waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Setia Dewi, NIM 2021010050. Saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian penilaian autentik dalam pembelajaran PAI. Pertama, penilaian autentik sendiri itu merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan proses dan hasil belajar. Dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian menyatakan bahwa penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari input, proses, dan output. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata autentik memiliki arti dapat dipercaya atau asli dan menjadi sinonim dari kata nyata, reliable, dan valid. Jadi di sini bisa diartikan bahwa autentik berarti keadaan yang sebenarnya, dan penilaian authentic assessment merupakan bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata siswa. Seperti yang diketahui, sedangkan penilaian autentik pada pendidikan agama Islam menurut Abdul Aziz bertujuan untuk meningkatkan keimanan, kepemahaman, penghayatan, dan pengalaman siswa tentang agama Islam agar menjadi muslim yang berilman dan bertakwa kepada Allah SWT. Adapun aspek-aspek pokok penilaian PAI menurut Maliki ialah pengetahuan agama Islam, keterampilan agama Islam, penghayatan agama Islam, dan pembiasaan serta pengalaman agama Islam. Penilaian agama ini termasuk dalam 3 domain, yaitu pertama domain kognitif, dan yang kedua domain psikomotorik, dan yang ketiga domain efektif. Agama. Untuk penilaian agama Islam mencakup penilaian sikap, yaitu penilaian observasi, penilaian sikap diri, dan penilaian teman sebaya. Yang kedua, penilaian pengetahuan, yaitu terdiri dari penilaian tes lisan, tes tulis, dan penugasan. Dan yang terakhir, penilaian keterampilan, yaitu terdiri dari penilaian portofolio, penilaian proyek, penilaian untuk unjuk kerja, dan penilaian produk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Mas Vicky. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Fikri Dwi Hidayatullah, NIM 202110091. Akan menjelaskan tentang tujuan, prinsip, serta manfaat penilaian autentik dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, tujuan penilaian autentik. Tujuan dari penilaian autentik menurut Gunandar diantaranya sebagai berikut. A. Melacak kemajuan siswa. Guru dapat melacak kemajuan siswa dengan melakukan penilaian.
untuk melihat hasil belajar siswa meningkat ataukah menurun. Yang B. Mengecek ketercapaian kompetensi siswa. Guru dapat melakukannya dengan menggunakan penilaian bagi siswanya, apakah sudah mencapai kompetensi siswa yang diharapkan atau belum. Yang C. Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai siswa. Guru dapat mendeteksi apa yang belum dikuasai siswa sehingga guru dapat mengambil tindakan tertentu yang sesuai dengan kondisi untuk mencapai kompetensi yang bisa dicapai siswa, baik memperbaiki teknik, taktik, gaya, metode maupun strategi pembelajaran untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Yang D. Menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi siswa. Hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar bagi guru dalam memberikan umpan balik kepada siswa untuk perbaikan siswa. Disampaikan oleh Mbak Yuan. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuan Nafisa, NIM 2021010101005. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup penilaian autentik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. E. Mulyasa dalam bukunya Manajemen Pendidikan Karakter menyatakan bahwa penilaian pendidikan karakter mencakup penilaian program, penilaian proses, dan penilaian hasil pendidikan karakter. Baik, di sini saya akan membahas mengenai penilaian program. Berbagai cara melakukan penilaian program pendidikan karakter, terutama berkaitan dengan aspek yang dinilai, alat pengumpul data, dan prosedur yang digunakan, kriteria yang dipertimbangkan, serta penggunaan pemahaman untuk mengambil keputusan. Sehubungan dengan itu, sedikitnya terdapat Akan disampaikan oleh Mbak Jenny. Pada Mbak Jenny saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Liu, NIM 2021011010079. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri dan karakteristik penilaian autentik dalam pembelajaran PAI. Dalam penilaian autentik tidak hanya memperhatikan beberapa aspek yang sudah tertera, namun juga harus memperhatikan beberapa variasi instrumen serta alat tes yang harus tetap memperhatikan beberapa langkah dari input, proses, dan output. Adapun ciri-ciri penilaian autentik adalah harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Maksudnya itu dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik harus mengukur aspek kinerja serta karya yang dihasilkan. Yang kedua yaitu penilaian dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Maksudnya dalam penilaian guru dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan dan kompetensi proses peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menggunakan berbagai cara dan sumber. Materi teknik-teknik penilaian autentik. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suratul Jannah, NIM 2011010100066. Saya sebagai presentator terakhir akan menjelaskan tentang teknik-teknik penilaian autentik dalam pembelajaran PAI. Teknik dan instrumen yang digunakan bagi penilaian autentik berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 66 tahun 2013 berhubungan dengan standar penilaian pendidikan. Dilakukan untuk mengukur kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Yang pertama, pada kompetensi sikap, di mana pendidik melakukan penilaian dengan cara melalui teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian teman oleh siswa, dan jurnal. Instrumen yang diterapkan untuk teknik pengamatan penilaian pribadi, penilaian antar siswa yakni menggunakan daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.